Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Audio Channel, semua bisa menjadi guru, semua bisa menjadi murid. Masih bersama dengan saya Faiza Shihab. Kali ini saya akan membahas mengenai topik mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis Lanjutan bab 19 untuk metode non-parametrik. Dan jika ada masukan mengenai informasi yang saya berikan nantinya, silahkan tulis di menu komen ya, karena di sini kita sama-sama saling belajar. Oke, untuk topik di bab ini non-parametric method, kita akan membagi menjadi beberapa subbagian, dan metode-metode yang akan kita pelajari nantinya adalah sign test, sign rank test, Mann-Whitney-Wilcoxon test, Kruskal-Wallis test dengan Spearman-Rank correlation. Lalu apa sih bedanya dengan metode-metode yang sebelumnya kita sudah pelajari bersama? Untuk jenis data ada perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Itu yang sudah dijelaskan di statistik 1 sebelumnya. Untuk jenis data terdapat kuantitatif, artinya adalah data-data yang berupa angka, dan data kualitatif adalah data-data yang berupa non-angka. Di mana jenis data berdasarkan skala pengukuran itu terdiri dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk jenis data yang berupa kualitatif atau ordinal dan nominal inilah yang akan kita terapkan di dalam metode non-parametrik. Bagaimana melakukan pengujian hipotesis untuk data-data yang sifatnya adalah nominal dengan ordinal. Untuk penjelasan apa itu nominal dan ordinal, nanti kamu silahkan buka lagi ya untuk di video saya di statistik 1 atau di video saya bagian metodologi penelitian untuk jenis data. Oke. Jadi ini spesifiknya. Statistik non-parametrik digunakan untuk menganalisa data ordinal dan nominal. Metode ini tidak memerlukan pembuatan asumsi mengenai bentuk distribusi. Kalau sebelumnya kita mempelajari tabel Z, ada bell shape loh, ada one tail atau two tail. Kemudian kita sebelum mempelajari chi-square dengan agak kecondongan mengarah ke kiri. Namun di dalam metode non-parametrik ini kita tidak memerlukan itu semua. Untuk di bagian pembelajaran mengenai non-parametric method itu akan ada 3 bagian, di mana bagian yang pertama ini akan saya bahas mengenai sign test dan Wilcoxon test. Kali ini kita akan masuk dalam metode uji tanda atau sign test. Untuk di bagian sign test ini terdiri dari 2 populasi, dan kita ingin melihat apa sih perbedaan di antara mereka berdua. Namun tidak ada data-data berupa angka di situ, hanya tanda saja. Jadi untuk di dalam uji tanda di sini itu lebih ke preferensi, lebih memilih yang A atau yang B. Jadi ada 2 pilihan nih. Kita akan lebih memilih condong ke yang mana nih? Seperti itu saja. Nah, untuk uji tanda ini atau sign test ini akan mengambil kesimpulan akan lebih condong memilih yang mana. Apakah ada beda sih? Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Namun kita tidak tahu perbedaannya itu sebesar apa. Inilah salah satu kelemahan untuk sign test yang nanti akan dibicarakan mengenai di metode-metode yang lainnya. Untuk sign test itu sendiri terbagi menjadi 2. Jadi kalau untuk sign test ada 2 jenis pengukuran menggunakan sign test. Uji hipotesis mengenai population median. Dan satu lagi hipotesis test with match sample. Apa beda keduanya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ke bagian yang lain. Untuk hipotesanya, untuk population median itu akan ada
menjadi 3 bagian hipotesa. Hipotesa yang pertama adalah hipotesa two tail. Kemudian hipotesa yang kedua di sini adalah yang saya warnakan ungu, di sini adalah lower tail. Kemudian hipotesa yang ketiga di sini adalah yang upper tail. Sedangkan jika kita melihat hipotesis tes menggunakan match sample, hipotesanya adalah seperti ini, mutlak. P sama dengan 0,5 dan P tidak sama dengan 0,5 atau two tail. Yang harus kamu hati-hati dengan sign test pada population median adalah kita mengenal yang namanya correction factor. Correction factor untuk hipotesanya menggunakan lower tail, maka nanti datanya adalah ditambahkan 0,5, dan jika yang upper tail correction factornya dikurangkan 0,5. Maksudnya apa itu nanti akan saya jelaskan masuk di contoh soal. Oke. Untuk rumusnya, N di sini adalah N sama dengan batas bawah ditambahkan batas atas. Min sama dengan atau mu 0,5 dikali N. Standar deviasi rumusnya adalah akar dari 0,25 dikali N. Kemudian untuk uji tanda kita menggunakan tabel Z untuk yang population median. Namun untuk yang match sample kita akan menggunakan tabel binomial. Untuk kedua cara ini kalian akan menggunakan tata cara yang sama, yaitu berikut adalah urutan dalam mengerjakan sign test atau uji tanda. Yang pertama, kalian tentukan dulu hipotesanya apa. Ini berlaku untuk yang population median ataupun yang match sample. Kemudian taraf nyatanya bagaimana? Alfanya. Ingat, kalau kita ngomongin population median karena menggunakan konsep Z, tabel Z, maka alfanya bergantung terhadap hipotesa yang kamu pakai. Kalau di situ adalah two tail, maka alfanya dibagi 2. Namun tidak berlaku untuk yang match sample. Yang C, menghitung frekuensi data atau jumlah tandanya. Tapi kalau ada yang angkanya 0 atau orang tersebut tidak memilih dari di antara 2 pilihan yang ada, maka 0-nya tidak digunakan. D, penentuan nilai probabilitas atau p-value dengan ketentuan diambil pengambilan jumlah tanda. Untuk population median berdasarkan HA. Untuk match sample kita mengambil tanda yang terkecil. Lagi-lagi saya ingatkan kembali, kalau untuk population median kita menggunakan Z, match sample kita menggunakan binomial. Baru nanti kita mengambil kesimpulan dengan pendekatan p-value. Nanti di sini poin-poin di sini langkah-langkah maksudnya apa sih nanti akan saya jelaskan di penjelasan-penjelasan berikutnya. Kita masuk di contoh soal saja biar lebih enak. Dalam contoh soal ini saya bacakan ya, the following hypothesis test is to be conducted. H0 median lebih besar sama dengan 150, HA median lebih kecil dari 150. A sample of 30 provided 22 observation greater than 150, 3 observation equals to 150, and 5 observation less than 150. Use alpha 0.01. What is your conclusion? Jadi kalau kita melihat seperti ini, di sini ada suatu hipotesa.
terlihat median dengan tandanya lalu ada angkanya. Kalau kita lihat lagi di atas yang di sebelah sini, berarti kita untuk yang population median bisa kita lihat dia ada di bagian yang pink yang saya warnain di sini adalah yang ini. Oke. Titik-titik di sini artinya tergantung dari soal. Kebetulan di soal yang contoh soal yang sedang kita lihat di contoh soal 1 adalah 150. Seperti ini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh soal uji tanda di mana population median. Dalam soal ini ketahuin dari 30 sampel yang lebih besar dari 150 itu ada 22 orang atau 22 observasi. Yang sama dengan 150 itu adalah 3. Kemudian yang lebih kecil dari 150 itu adalah, bentar ya, saya betulkan dulu tulisan saya. Yang lebih kecil dari 150 itu ada 5 orang. Oke. Conclusionnya gimana? Kita ingin mengetahui N itu adalah tadi batas bawah dengan batas atas. Batas bawah kita adalah 22, batas atas kita adalah 5. Maka N kita adalah 27. Karena kita akan menggunakan tabel Z ya. Rumus Z adalah, kita kembalikan lagi di sini. Rumus Z adalah X min mu per tau. Karena rumusnya adalah seperti itu, Z adalah X min mu per tau. Kita kan nggak tahu nih angka X-nya berapa, angka rata-ratanya berapa, angka standar deviasinya berapa. Untuk itu kita akan menggunakan rumus yang ini, min sama dengan 0,5 N. Standar deviasi tau sama dengan 0 akar dari 0,25 N. Jadi kita cukup pakai dua rumus ini saja. Karena itu kita harus tahu N dulu dong. Makanya dalam soal ini yang pertama kita hitung adalah N-nya. Ketemu N-nya adalah 27. Oke. Lalu bagaimana cara mengambil kesimpulannya? Yang pertama adalah sebelum kita ke tabel Z, kita hitung dulu mu-nya. Standar deviasinya juga udah ada rumusnya nih. Jadi tinggal kita masukkan. Hati-hati untuk di metode non parametrik. Tiap metode untuk min dengan standar deviasinya beda-beda. Ini adalah rumus untuk sign test bagian population median. Nanti kalau kamu beralih ke metode yang lain, Wilcoxon kah, Kruskal-Wallis kah, min dengan standar deviasinya akan berbeda-beda rumusnya. Jadi harus hati-hati dengan rumus yang ada. Oke, untuk menggunakan sign test dengan population mean, kita harus menggunakan tabel Z. Untuk itu kita harus tahu min dengan to-nya atau standar deviasinya. Sehingga kita akan melihat di sini probabilitanya adalah kalau kita menggambarkan gambarnya seperti yang ada di kanan ini, untuk yang titik tumpu yang pertama ini adalah batas bawah, yaitu adalah 5. Titik tumpu yang kedua ini adalah batas atas, yaitu adalah 22. Sehingga area yang sebelah kirinya angka 5 itu adalah area yang tolak H0, area yang sebelah kanan itu adalah area juga yang tolak H0. Nah, sekarang kita lihat lagi ke hipotesanya. Hipotesanya adalah H0 median lebih besar sama dengan 150 dengan HA median lebih kecil dari 150. Terus kita mau pakai yang mana nih? Yang kiri atau yang kanan? Kan gitu ya. Karena kan di sini ada dua titik tumpu, ada yang 5 dengan yang 22. Lalu kita pakai yang mana? Yang 5 atau yang 22? Cara menentukan kamu ingin menggunakan yang mana, yang kiri ataupun yang kanan, kamu akan melihat dari HA-nya. Karena itu
Di dalam keterangan langkah-langkah menggunakan sign test bagian D, di sini ada perkataan berdasarkan HA. Jadi pemilihan tandanya adalah berdasarkan HA. Sehingga kalau HA-nya itu adalah lebih kecil dari 150, harus diingat kembali ya, tanda lebih kecil itu lower tail atau upper tail. Dia adalah lower tail. Sehingga kalau lower tail yang akan kita fokuskan adalah area yang kiri di sini. Sehingga yang akan kita cari tahu adalah area yang p-value. P-value yang mana? P-value yang sebelah sini dong. Berarti artinya apa? Kita ingin mencari tahu probabilitas angka 5 dan kurang. Kan gitu ya? Karena kita ingin tahu yang area p-value, kamu harus buka lagi ya. P-value kenapa di area yang diarsir merah? Karena memang itu p-value. Kamu harus buka lagi untuk bagi di tabel Z. Oke. Karena kita ingin mencari nilai probabilitas untuk angka 5 dan ke bawah, makanya untuk nilai probabilitasnya itu akan menjadi berapa sih probabilitas dari X kurang dari 5? Namun karena kita ingin mencari tahu angka probabilitas yang angka 5-nya juga termasuk atau harus dihitung juga masuk dalam perhitungan, sehingga karena itulah kita memunculkan bantuan correction factor. Jadi kalau kita ingin tahu nih berapa sih probabilitas angka 5 dan ke kiri, sedangkan angka 5-nya juga kamu mau hitung, maka angkanya dilebihin dikit supaya angka 5-nya juga bisa dihitung. Itulah yang kita perlukan bantuan dengan correction factor. Karena kita ingin angka 5-nya juga masuk, berarti angka yang kita lebihin di sebelah kanan dong. Sehingga angka correction factornya adalah positif 0,5. Makanya di sini di bagian hipotesa saya sudah memberikan rumusnya. Untuk lower tail correction factornya adalah plus 0,5. Oke, jadi probabilitas yang kita ingin cari adalah probabilitas lebih kecil dari 5,5. Berapa sih yang lebih kecil dari 5,5? Karena 5,5 ini adalah X, maka kita akan transformasikan menjadi Z. Bagaimana cara mentransformasikannya? Cara mentransformasikan ini semua adalah tinggal kamu hitung. Rata-rata itu adalah mu 0,5 kali N adalah 27 hingga ketemu angka 13,5. Standar deviasi itu adalah akar dari 0,25 dikalikan 27, lah baru kamu akarkan sehingga ketemu angka ini. Ketemu angka 2,5981. Lalu kita masukkan menjadi Z. X min mu dibagi to. X-nya yang mana? X-nya adalah yang sudah kita tambahkan dengan correction factor. Correction factor kita masukkan, mu-nya ini adalah yang 13,5 kita masukkan, standar deviasi yang 2,25981 itu kita masukkan, sehingga ketemu nih angkanya berapa? KZ adalah minus 3,08. Lalu tinggal kita bandingkan angka p-value dengan alfanya. Bagaimana cara menghitung p-value untuk jika diketahui Z minus 308? Tinggal kamu buka tabel Z-nya. Oke, jadi di sini ada tabel Z ya semua. 3,08, berarti angka sebelah kiri kita cari angka 3,0.
Oh, 3,0 tuh mentok paling bawah. Kita lihat dulu. 3,08, angka 8 ada di mana ya? Oh, angka 8 adalah yang angka ini. Ini angka 8. Oke, kita lihat lagi ini angka 8 ya. 3,0 berarti p value adalah 0,4999. Namun hati-hati, karena kita menggunakan tabelnya yang arsirannya adalah yang di tengah, sedangkan kita maunya yang di bagian ekor, maka angka p value kita kurangkan 0,5. Jadi p value kita berapa untuk Z? 3,08. P value nya menjadi 0,5 dikurangkan 0,499. Karena di sini adalah one tail, maka cuma dikalikan 1. P value nya berapa? Jadi konsep Z nya masih sama kayak dulu. Konsep Z yang kalian sudah pelajari di bab 9 ini diterapkan lagi dan akan kena lagi terus di metode-metode yang lain jika menggunakan tabel Z. Sehingga P value nya 0,001. 0,001 itu lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Kalau H0 nya kita tolak, kita nggak mau H0, artinya median dari populasi itu lebih kecil dari 150. Jadi pertanyaannya apa di sini? Apa kesimpulan Anda? Kesimpulannya adalah populasinya kurang dari 100. Median atau nilai tengah dari populasi tersebut kurang dari 150. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Jika menggunakan match sample. Match sample di sini adalah satu match sample di sini adalah mengenai preferensi dari dua pilihan. Contohnya seperti ini. Hipotesanya sebagai berikut, di mana hipotesanya diketahui adalah H0P sama dengan 0,5 dan HAP tidak sama dengan 0,5. Ini sebetulnya salah satu clue, ini adalah sign test. Dan clue yang kedua adalah di sini sign, di sini adalah tanda dia. Cuma tanda-tanda positif dengan negatif. Oke, kita lihat soalnya. 10 individuals participated in a taste test involving 2 brands of a product. Sample result show 7 preferred brand A, 2 preferred brand B, and 1 was unable to state a preference. With 0.05, test for a significant difference in preference for the 2 brands. What is your conclusion? Jadi ada 10 individual, ada 10 orang lagi mencoba uji coba rasa dari dua merek dari suatu produknya saat dari satu lini produk yang sama tapi ada 2 brand. Ada produk dengan 2 merek yang berbeda. Kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. 7 orang maunya tuh suka nih sama brand A. Jadi anggaplah kita pakai tandanya positif, boleh negatif, terserah kamu. Anggaplah kita ngambil positif. Jadi ada 7 orang yang tandanya adalah positif, kemudian B memilih brand B. Berarti kebalikannya dong, bukan A. Maka tandanya ya kebalikannya yang negatif. Tapi ada 1 orang yang gak ngisi, 0 nih. Ingat persyaratan untuk uji tanda, 0 tidak kita ikutkan dalam perhitungan. Sehingga jadi seperti apa? Seperti ini. Match sample kita akan menggunakan binomial ya, tabel binomial. Oke, untuk soal nomor 2 kita lihat di sini kalau P sama dengan 0,5 artinya apa? 50-50 dong. Berarti ada yang 50% atau setengahnya memilih merek A, setengah lagi milik B. Berarti tidak ada perbedaan antar preferensi. P lebih kecil, P tidak sama dengan 0,5, berarti ada perbedaan preferensi antara merek A dengan merek B. Oke, sekarang kita akan lihat saat alfanya di sini kita tentukan alfanya adalah 0,05.
Untuk binomial tidak perlu kamu bagi 2 untuk alfanya. Oke, sekarang kita lihat menghitung frekuensi data atau jumlah data di mana angka 0 tidak digunakan. Berarti kalau tadi ada 10 orang, 1 nggak memilih, tinggal 9. Maka N kita adalah 9. Kemudian kita lihat lagi. Tata cara yang kedua adalah ambil jumlah terkecil. Tadi ada 7 orang, milih yang brand A, 2 orang milih yang brand B. Kita ambil yang lebih kecil. Berarti kita ambil yang angka 2. Oke. Jadi kalau kamu mengambil, Bu, boleh nggak kalau saya ngambil yang 7? Boleh, tapi dia menjadi batas yang atas. Jadi di sini angka 2, batas bawah, batas atasnya adalah 7. Untuk binomial, kamu ingin melihat probabilitas mengenai orang-orang yang memilih. Akan disesuaikan dengan batas yang kamu ambil. Jadi kalau kamu mengambil batas bawah atau 2, berarti kamu akan melihat ke arah yang sebelah kiri, arah yang kurang dari 2. Kalau kamu mengambil angka 7, berarti kamu mengambil yang 7 dan ke atas. Itu konseptualnya untuk menggunakan tabel binomial. Kita ambillah yang terkecil. Contohnya angka 2, berarti P probabilitas kurang X kurang dari sama dengan 2. Sehingga kita akan mencari probabilitas jika probabilitasnya itu adalah 0, probabilitas 1 dan probabilitas 2. Maksudnya apa sih itu, Bu? Ya karena di sini X lebih kecil sama dengan 2. Suatu nilai yang lebih kecil sama dengan 2. Berarti 2 masuk, 1 masuk, dengan 0 masuk. Dan kita akan melihat probabilitasnya. Kalau 7 gimana, Bu? Jadi 7 sampai 1000 dong? Enggak, karena N kita adalah 9. Karena N kita adalah 9, maka kalau 7 pun hitungannya adalah P 7 ditambahin P8 ditambahin P9. Sama juga akhirnya. Ada 3 perhitungan probabilitas yang akan kamu hitung jika kamu menggunakan angka 7. Begitu pula juga angka 2. Kamu akan ada 3 perhitungan yang sama. Jadi kalau binomial itu sebetulnya pencerminan. Yang bawah dengan yang atas akan bernilai yang sama. Nanti kan kita lihat tabelnya ya. Oke, jadi kalau kita melihat seperti ini, artinya adalah kita tinggal nyari kita akan mencari di bagian tabel binomial untuk mencari hitungannya. Oke, sebentar. Saya salah menghapus. Kita lihat kembali. Jadi yang akan kita cari adalah P0, P1 dan P2. Dimana untuk mendapatkan tabel binomial itu adalah pertemuan antara X, N, dan P. Jadi kita lihat untuk P0, kamu lihat di sini ya, P itu tengah-tengahnya adalah X. Jadi di dalam sini ini adalah angka X. Untuk yang pertama kita akan melihat yang ini. Jika N-nya adalah 9, X-nya adalah 0, P-nya adalah 0,05. Di sini salah, bukan 0,05. P-nya adalah 0,5. Kan hipotesanya 0,5. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau mencari tahu probabilitas 0 dari saintes yang match sample ini, kamu tinggal mencari di binomial, tabel binomial. Ini tabel binomial. Jadi tabel binomial tuh kalau kamu lihat di sini, di sebelah kiri inilah, ini adalah N.
dan di atasnya adalah P-nya. Namun di kolom kedua ini adalah X-nya. P-nya kamu harus lihat lagi. Di hipotesa apa nih? Di sign test hipotesanya adalah 0,5. Berarti cari nih angka yang 0,5. Ini bukan 0,5 ya, ini adalah 0,05. Jadi kamu cari binomial itu ada 9 halaman. Kamu cari dulu yang angka 0,05. 0,5. Oh, ini Bu. Ini Bu 0,5. N-nya berapa? N-nya adalah 9. Nah, di binomial, kamu lihat sini 15, 12, dia agak ngeloncat. Kita cari yang 9. Oh, 9 yang ini. Jadi inilah yang akan kamu pakai. Kalau kamu perhatikan di sini, angka yang atas akan menjadi angka yang bawah dengan urutan yang berbeda. Maksudnya, datanya dari atas ke bawah akan sama dari bawah ke atas. Angka 0,002 akan sama dengan yang data yang paling bawah, 0,000176 itu akan sama, dan seterusnya. Karena itu untuk sign test, boleh nggak Bu saya milih yang nomor 7 aja, yang tadi kamu bilang yang 7? Boleh, tapi karena dia adalah upper, maka 7 dan ke atas. Kalau misalkan kamu ngambil yang angka 2 dan ke bawah. Karena untuk tabel binomial sama saja kamu mau ngambil yang mana. Oke, balik lagi di sini. Karena kita mau ngambil yang angka 2, ini adalah tabelnya ya, yang sudah saya ringkas di PPT-nya. Jadi kalau misalkan P-nya adalah 0, artinya apa? N-nya 9, X-nya 0, P-nya 0,5. Jadi yang ini adalah 9, 0, 0,5. Jadi angkanya adalah 0,025 yang ini. Untuk P1 itu adalah yang ini. Di mana angkanya adalah 0,0176. Lalu untuk P2 adalah yang ini, kemudian binomialnya adalah yang ini. Angkanya adalah 0,00703. Ketemu deh angkanya, probabilitasnya 0,0899. Lalu kesimpulannya gimana? Kan p-value-nya udah dapat nih, tapi ingat, harus hati-hati. P-value-nya kamu harus kalikan 2, karena di sini adalah two tail. Sehingga p-value kita adalah 2 dikali 0,0899, hasilnya adalah 0,1789. Karena p-value-nya lebih besar dari alfa sehingga H0 diterima. Artinya apa? Yang akan kita ambil adalah H0. Tidak ada perbedaan preferensi antara merek A dengan merek B. Itulah kesimpulannya. Nanti kita akan ada diskusi lebih lanjut ya mengenai konsep-konsep ini. Baik, untuk bab 19 part pertama, ini ada subtopik yang selanjutnya, yaitu adalah Wilcoxon Sign Rank Test. Kalau tadi cuman uji tanda atau sign test, sekarang Wilcoxon Sign Rank Test. Jadi sini adalah topik yang kedua ya. Wilcoxon Sign Rank Test itu adalah untuk melihat perbedaan dari dua populasi. Namun bedanya sama uji tanda, kita juga melihat besaran pengaruh sama arahnya, arah perbedaannya ke arah mana. Clue-nya adalah kalau kita membicarakan Wilcoxon Sign Rank Test, jenis sampelnya adalah dependent sample atau match sample. Baik, kita akan masuk ke topiknya, di mana untuk hipotesa di Wilcoxon Sign Rank Test, median untuk metode 1 dikurangin median untuk metode 2 sama dengan 0.
Median untuk metode dengan HA-nya adalah median untuk metode 1 dikurangi median untuk metode 2 tidak sama dengan 0. Apa bedanya sama uji tanda untuk population median? Apa bedanya Wilcoxon sama uji tanda yang bagian population median? Kita lihat lagi. Ini adalah population median yang di bagian sebelah kiri. Apa bedanya? Sama-sama di hipotesanya ada mediannya loh. Apa bedanya? Bedanya adalah pada saat kamu masuk ke Wilcoxon, mediannya ada 2, yaitu median untuk metode 1 dan median untuk metode 2. Untuk Wilcoxon Sand Rank Test juga menggunakan tabel Z. Namun rumus min-nya, rumus mu-nya dengan rumus standar deviasi itu berbeda dengan uji tanda. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Ini adalah tata caranya. Langkah-langkah dalam Wilcoxon Sand Rank Test. Yang pertama, hitung nilai difference-nya. Jadi ada perbedaan metode 1 dengan perbedaan metode 2, kamu hitung perbedaannya apa, atau yang kita sebut dengan difference. Setelah kita ngitung difference, misalkan ada yang nilainya adalah 0, itu harus diabaikan, harus dibuang nolnya. Sama konsepnya dengan uji tanda. Lalu setelah kamu sudah menghitung perbedaan, kamu buat jadi nilai absolut atau angka minusnya ditiadakan. Lalu berikan ranking. Namun, kalau muncul angka ranking yang sama di perbedaan-perbedaan tertentu, maka harus dirata-ratain untuk ranking yang sama. Lalu kita pisahkan ranking yang positif dengan yang negatif, dijumlahkan masing-masing kategori yang ranking positif dengan yang negatif, lalu kamu pilih ranking yang positif, buat kesimpulan dengan menggunakan tabel Z. Contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya adalah seperti berikut. Untuk Wilcoxon Sand Rank Test seperti ini. Gunakan Wilcoxon Sand Rank Test untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara median dua alat kesehatan dalam menurunkan tingkat stres. Tes dilakukan pada 12 orang pasien. Jadi kalau kamu lihat di sini, ini adalah udah ada tandanya, ini ada tulisannya, ini metodenya. Jadi kamu nggak perlu mikir-mikir nih, ini adalah subbab mana ya. Kamu langsung baca ini metode yang mana, lalu difikirkan bagaimana cara ngerjainnya. Lalu kita lihat, ini adalah datanya. Saya kembalikan lagi ke soal. Ini ada data ya. Ini datanya ini ada 12 orang. Jadi ini ada 1 sampai 6 dengan 7 sampai 12. Ini biasanya kalau dalam soal ujian tuh supaya menghemat kertas, jadinya di sebelah kanan. Sebenarnya datanya ini adalah ini. Datanya adalah 1 sampai 12 dengan masing-masing data ini yang ada di soal sebelumnya. Oke, lalu kita hitung perbedaannya. Bu, beda ini yang mana? Yang mana yang satu, mana yang dua? Bebas aja. Biasanya kita mengikuti soal. Kalau soal nulisnya A dulu baru B, ya sudah, berarti A minus B. Nah, diferensinya apa? 75 dikurangi 70 hasilnya adalah 5, 83 kurangin 75 adalah 8, dan seterusnya. Dan hati-hati, ini ada angka 0 di bawah. Ingat, kita harus mengabaikan angka 0. Tapi sebelumnya kita buat absolut dulu. Jadi yang tadi angka 5 tetap ditulis 5, angka 8 tetap ditulis 8, angka minus 10 kita tulis 10. Karena kita absolutkan. Kita tiadakan tandanya. Atau tanda minus tadi kita hilangkan tanda minusnya. Jadi rankingnya bagaimana? Jadi cara membuat ranking adalah kamu lihat angka yang paling kecil ke angka yang paling besar. Angka yang paling kecil di sini adalah angka 2. Berarti dia ranking pertama. Setelah angka 2 itu adalah angka 4. Oh, ini angka 4 ada 2 nih, Bu. Berikanlah ranking 2 dan 3.
Yang mana Bu? Yang atas atau yang bawah? Nanti saya akan jelaskan. Kita rankingkan dulu. Setelah angka 4 adalah angka 5. Ranking ke ya betul. Ada angka 4-nya ada 4 ternyata. Ada 3. Baru angka 5-nya ini ada 2, rankingnya adalah 5 dan 6. Dan seterusnya. Ini adalah pembuatan ranking. Namun, syarat sebelumnya adalah kalau ada ranking yang sama, ranking untuk angka yang sama, maka kamu harus bikin rata-rata. Maksudnya adalah, kita kan sudah bikin ranking nih. Ranking awal. Tapi kan ada angka yang sama nih, kayak angka 4 nih. Kan ada 3 biji nih. Yang satu rankingnya 2, yang satu rankingnya 3, yang satu rankingnya 4. Kan angkanya sama di nomor yang keempat. Difference-nya sama-sama 4. Kok ranking bisa beda-beda? Karena itu kita harus rata-ratakan. Jadi angka 4 di sini kita rata-ratakan. Bagaimana cara merata-ratakan? Ya udah, angka 4 dirata-ratain. 4 tambah 4 tambah 4 dibagi 3. Dapat deh angkanya adalah 2 tambah bukan 4 tambah 4 tambah 4 bagi 3 ya, rankingnya yang kita rata-ratakan. Jadi 2 tambah 3 tambah 4 dibagi 3, maka hasilnya adalah 3. Maka angka absolut 4 di sini rankingnya bukan 2 lagi, dia rankingnya adalah 3. Maka yang angkanya absolut 4 rankingnya sama-sama 3. Begitu pula contohnya kalau kita membicarakan yang warna biru ini, angka 10. Absolute difference-nya sama-sama 10 ya. Tapi kita lihat rankingnya, ada yang ranking 9, ada yang ranking 10. Artinya apa? Harus kita rata-ratakan. 9 tambah 10 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 9,5. Dan seterusnya. Seperti itu. Cara selanjutnya adalah kita harus pisahkan mana ranking negatif, mana yang positif. Namun kita pilih yang ranking positif. Jadi untuk itu, yang ranking positifnya yang kita ambil. Jadi ini adalah negatif, berarti angka ranking ini nggak kita ambil. Ini juga negatif, berarti ranking yang ini nggak kita ambil. Ini juga negatif, angka ranking yang kita diambil 0, tidak boleh ada ranking, tidak diperhitungkan. Artinya ingat yang kita ambil adalah rankingnya, bukan difference-nya. Oke, berarti kita tinggal masukkan ini 6,5. Setelah kita masukkan, kita jumlahkan, maka ketemunya angka adalah 52. Ini adalah T hitungnya, T positif di rumus di buku. Bu, kenapa positif? Karena rumus yang di buku positif, karena itu kita mengambil ranking yang positif. Lebih simpelnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke cara konsep penolakannya seperti apa. Hipotesanya seperti yang sudah sebelumnya. Kemudian T positif itu adalah 52. Dapat dari mana? Dari tabel yang sudah kita hitung panjang-panjang tadi, dari cara-caranya dari awal sampai akhir. Kemudian kita lihat, kita hitung yang namanya mu-nya. Mu di sini berubah menjadi tanda mu T positif, di mana N dikali N plus 1 dibagi 4, sehingga hasilnya adalah ini. Angka 12 dari mana nih Bu? Kita lihat lagi soalnya. Ada 12 orang. Oke, kemudian sehingga didapatnya mu adalah 39. Standar deviasi bagaimana? Standar deviasi adalah T positif akar dari 12 dikali 12 plus 1 dikali 2N plus 1. Hasilnya adalah 12,7475. Ini dicoba ya. Setelah mendengarkan video ini dicoba, karena nanti kita akan kuis melalui Kahoot. Di situ nanti akan perhitungan-perhitungannya seperti ini. Saya cuma akan berikan waktu 20-30 detik untuk kamu hitung. Jadi untuk yang contoh-contoh soal seperti ini dicek lagi, ditulis lagi, dicoba lagi dalam kalkulator. Oke, sekarang kita lihat.
Kembali lagi ada correction factor. Karena kita di sini adalah kita menggunakan yang upper limit. Kok tahu upper limit? Karena kita mengambilnya yang positif. Kan ada yang negatif, ada yang positif dong. Berarti yang negatif ini adalah yang limit yang bawah, yang positif adalah limit yang atas. Sehingga kalau kita ngambil yang limit yang atas, maka penulisan probabilitanya adalah lebih besar dari 52. Sama konsep yang binomial tadi. Kita untuk menentukan notasi ini itu berdasarkan konsepnya. Kamu ada di posisi mana? Bawah batas bawah atau batas atas? Karena di sini ada di angka 52 itu adalah batas atas, maka tandanya adalah lebih besar sama dengan 52. Kalau tandanya adalah 52, kita lihat konsepnya ya. Kita mau menghitung angka 52 dan seterusnya karena upper ya. Nah, kalau seterusnya bagaimana? Angka 52 ini kita mau menghitung juga, berarti kita mundur dikit dong. Makanya kita akan kurangkan correction factor minus 0,5. Sehingga di sini bukan menjadi angka 52 lagi, dia menjadi angka 51,5. Cara merubah 5,15 tadi menjadi Z itu adalah dengan menggunakan rumus Z tentunya. Rumus Z-nya adalah untuk Wilcoxon-Sayang rank test, rumus Z-nya adalah T dikurangin mu T positif dibagi to T positif. T di sini yang mana? T di sini yang ini, angka yang tadi sudah kita tambahkan, kita sudah kurangkan dengan correction factor. Jadi 51,5 dikurangin mu yang sudah kita cari, yaitu adalah angka mu 39. To-nya yang berapa? Yang sudah kita cari juga dong, yaitu adalah 12,7475. Sehingga ketemu angka Z 0,98. Jadi probabilitas untuk to positif lebih besar sama dengan 51,5 itu adalah p value dari nilai Z yang 0,98. Berarti kita cari Z nya 0,98. Ini adalah 0,9. 0,98 di sini angkanya adalah di 0,0065. Jadi di sini adalah berapa tadi? 0,3365. Berarti angka 0,3365, angka 0,5 dikurangkan 0,3365 kita kalikan 2. Kenapa 2? Karena di sini adalah two tail. Hasilnya adalah 0,327. Lalu kita bandingkan dengan alfa 0,327. Jika kita bandingkan dengan alfa 0,05, artinya apa? H0 diterima. Jadi kalau H0 diterima, bagaimana dia? Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara median kedua alat kesehatan itu. Baik, demikian untuk video kali ini. Jika ada masukan yang lebih baik dari informasi yang sudah saya berikan, ataupun ingin ada request mengenai informasi-informasi lainnya yang ingin di share di Edu Channel ini, silahkan tulis di menu komen, karena itu tandanya kita sama-sama menjadi murid. Ayo kita belajar bersama. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.